Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan membagikan tutorial cara mendownload Sling Sourcecore sampai dengan cara menginput data buku di dalam. Baiklah, langkah pertama yaitu kita buka browser, lalu ketikkan English Slide versi 3, lalu klik tautan di bawah ini untuk mengunduh paket Sourcecore English Slide versi 3.2. Kita klik saja ini dan juga kita klik atau kita download database kosong English Slide yang ini. Karena saya telah menyiapkan file-file ini terlebih dahulu agar tidak memakan waktu, dan ini hasil dari downloadan yang saya download terlebih dahulu tadi. Karena English Slide Sourcecore ini membutuhkan exam versi lama, kita carikan di sini exam ini. Kita klik download exam ini. Di sini muncul seperti ini. Kita cari yang more download, kita klik. Lalu kita cari exam Windows, lalu kita klik. Lalu kita cari exam 5.6.19 ini. Jika jumpa seperti ini, kita klik saja, lalu kita tunggu link downloadnya. Lalu kita klik yang ini, lalu kita tunggu link pendownloadannya. Nanti kita tunggu saja proses dari pendownloadan. Di sini English Slide Sourcecore juga membutuhkan notepad atau pencatat. Di sini kita carikan notepad plus enter, lalu kita klik ini, kita klik yang ini, download notepad 8.8.2, lalu kita scroll ke bawah, lalu kita klik download. Di sini saya telah mendownload aplikasi ini sebelumnya. Setelah mendownload Notepad++ ini, kita letakkan Notepad++ ini ke folder yang telah kita sediakan terlebih dahulu agar tidak bercampur dengan yang lain. Kita kopikan, kita cut, lalu kita pindahkan ke folder yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kita paste saja di sini. Sudah selesai. Kita menunggu examnya lagi. Baiklah, exam yang kita download tadi telah selesai. Lalu kita klik, kita checklist yes. Kita tunggu saja dari panel examnya. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik OK saja. Kita pilih next. Kita checklist yang penting-penting saja, yakni seperti MySQL dengan PHP MyAdmin. Selebihnya kita men-checklist. Lalu
lalu kita pilih next, kita next lagi. Yang ini kita jangan di checklist, kita pilih next, lalu next, dan kita tunggu saja proses dari instalasi exam ini. Nah, di sini instalasi XMPP-nya sudah selesai. Kita klik finish, dan lalu kita klik ini, kita save. Lalu kita tunggu saja panel dari XMPP. Nah, di sini kita klik saja start keduanya ini, lalu kita minimize, dan di sini kita pilih file English Slide Source Code, dan lalu kita pindahkan ke XMPP. Di sini kita klik kanan, lalu kita klik export file. Di sini kita cari local disk atau local C, kita klik. Di sini kita cari exam, lalu kita klik lagi. Di sini kita cari htdocs yang ini, lalu kita klik, lalu kita klik OK. Maka seperti ini tampilannya. Kita tunggu saja proses dari ekstrak ini slide source code-nya. Setelah ekstrak file tadi selesai, kita cross check terlebih dahulu. Kita cari XMPP. Nah, di sini kita klik, kita cari htdocs, kita klik 2 kali. Lalu di sini terdapat ini slide 3. Kita rename saja namanya agar mempermudah kita nantinya. Kita rename, lalu kita hapus 3-nya, lalu kita enter saja. Nah, telah selesai. Setelah kita mengubah namanya menjadi ini, kita pergi ke Chrome, lalu kita klik localhost. Nah, di sini kita klik php my admin, kita klik ini. Tunggu prosesnya, karena ini memakan waktu. Nah, di sini terdapat tampilan atau menu-menu yang terdapat di XMPP. Kita klik ini saja, akses data, kita klik ini, tunggu. Lalu di sini kita buat namanya menjadi slide. Lalu kita buat database telah dibuat. Nah, di sini agar data ini slide ini bekerja, kita masukkan data yang telah kita download tadi, yakni data kosong yang telah kita download tadi. Kita klik ini import. Terlebih dahulu kita cari file tadi. Nah, di sini kita ekstrak filenya. Nah, di sini saya ekstrak first saja. Nah, di sini telah terdapat file SQL-nya. Di sini kita klik import saja, tunggu prosesnya.
lalu kita klik choose file, lalu kita cari file tadi yang telah kita ekstrak. Nah, yang ini kita klik saja, lalu kita klik kirim atau go. Tunggu saja prosesnya karena ini memakan waktu juga. Nah, di sini import telah berhasil menyelesaikan 398 query distribusi. Nah, di sini ada beberapa query-nya. Setelah ini selesai, perlunya kita mengedit file yang ada di htdocs tadi. Kita cari dulu, kita cari di xampp, kita cari htdocs, lalu kita cari ini tadi, lalu kita klik, lalu kita cari yang namanya common. Nah, ini lalu kita klik lagi 2 kali, lalu kita cari yang namanya config. Nah, ini kita klik lagi 2 kali. Nah, di sini ada main lokal. Nah, tadi kita telah mendownload yang namanya Notepad++. Gunanya Notepad++ ini untuk mengedit file yang ada di htdocs ini, yaitu main lokal, lalu kita edit nantinya. Nah, di sini kita klik kanan, sini kita edit with Notepad++, kita klik saja. Nah, di sini ada strukturnya. Nah, yang perlu diedit di sini adalah my SQL host, localhost, di name-nya Linuxlet v3. Tadi kan telah kita ubah namanya menjadi Linuxlet saja tanpa ada tambahan. Lalu kita hapus saja ini. Sampai sini kita hapus, lalu kita klik sini, kita ganti portnya juga menjadi 3306. Nah, di sini ini sebenarnya sesuai nama, portnya telah menjadi 3306. Oke, kalau sudah kita pencet shift, kita klik save. Kalau sudah disimpan sini, perubahan yang di sini akan tersimpan secara otomatis. Setelah kita menyimpan atau mengedit yang ini tadi, kita klik Chrome kita, lalu kita ketikkan local host garis miring in list slide in list slide in list, lalu kita hentikan saja. Nah, di sini setelah masuk ke halaman ini berarti dan tidak ada error, berarti instalasi Linuxlet versi 3.2 source code ini dengan menggunakan exam ini telah berhasil.
dan tampilannya ini sama dengan ini slide portable yang sebelumnya. Lalu kita klik ini untuk mengecek. Kita tunggu saja prosesnya. Setelah sekian lama kita menunggu, di sini tampilannya seperti ini. Kita klik username-nya ini, kita klik in list slide. Lalu passwordnya ini in list slide sama dengan, lalu kita klik sign. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kita klik sign lagi. Kita tunggu prosesnya. Setelah kita menunggu sekian lama, nanti akan tampil seperti ini. Kita dapat mengubah dan mengakses menu yang ada di sini. Sekian video tutorial dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini setelah kita melakukan instalasi ini slide source code tadi, di sini saya mencoba akan melakukan menginput bukunya yang saya contohkan. Di sini ada ini, judulnya Menjadi Manusia Istimewa, Kunci Hidup Bahagia dan Sukses. Di sini terdapat banyak menu, ada entry katalog dan juga ada entry katalog UDA. Di sini saya akan mencoba entry katalognya saja. Kita klik saja. Tunggu prosesnya. Nanti akan banyak muncul menu-menu seperti ini. Ini slide ini berbeda dengan slim yang dimana ini slide ini terdapat banyak menu-menu yang seperti ini, atau bisa dibilang lebih spesifik, berbeda dengan slim. Di sini jenis bahan banyak pilihannya. Di sini saya buku, atau saya contohkan di sini buku. Di sini kita pilih buku. Kita masukkan judulnya. Di sini judulnya menjadi, huruf kotanya saja dikasihkan, selebihnya huruf kecil saja. Menjadi manusia jika terdapat di buku itu anak judul, kita tulis saja di bawah ini anak judulnya. Sama seperti sebelumnya, anak judul ini huruf depannya atau setelahnya itu dikecilkan saja. Kunci hidup bahagia dan sukses. Nah, di sini tanggung jawabnya atau penulis dari buku ini Sabrina Ara. Di sini kita masukkan Sabrina Ara juga. Di sini ada menu penerbitan. Tempat terbit buku ini Semarang. Penerbitnya di sini Salmat
publishing. Salmat publishing. Tahun terbitnya di sini 2020. Jumlah halaman di sini yakni kita masukkan dulu angka Romawinya X I, kemudian kita koma, lalu kita masukkan jumlah halamannya berjumlah 256 hal. Kita titik karena kenapa kita titik? Karena halaman ini kita singkat. Keterangan ilustrasinya, buku ini mempunyai ilustrasi apa tidak. Di sini buku yang saya contohkan terdapat bergambar atau ilustrasi. Misalnya saja ilus, lalu kita klik, lalu kita titik. Dimensinya atau ukuran bukunya di sini 14 X atau kali 20 cm. Di sini kita kosongin saja. Nah, di sini edisinya atau cetakan kita tulis cet titik kita tulis 3. Subjeknya kita masukkan subjek dari buku itu, buku ini. Di sini subjeknya kunci hidup. Di sini bukunya tidak dapat atau tidak ada nomor klasifikasi di desainnya. Kita karang saja, ini 500 edisi 500 atau nomornya 500. Ini kita klik saja, nanti akan muncul otomatis. Lalu kita ISBN nya itu 978 6 602 53 28 72. Di sini bukunya terdapat abstrak atau tidak, kita lewati saja. Di sini kita pilih bahasa Indonesia. Untuk karya tulis, di sini bentuk karya tulis terdapat beberapa menu, yakni di sini. Karena buku ini berbentuk bukan fiksi, kita klik ini saja. Kelompok sasaran, yakni buku ini tujuannya untuk siapa dan dipergunakan untuk apa. Di sini kita buat tidak diketahui saja. Di sini kita klik ini, tampilkan di objek. Jika sudah semuanya, kita klik simpan. Jika telah kita input data katalog dari buku tadi, kita klik koleksi ini, lalu kita klik tambah eksemplar, lalu kita tunggu saja. Nah, di sini jumlah eksemplarnya itu berapa? Di sini kita tulis saja 3 buah, lalu akan secara otomatis kolomnya menambah. Nah, di sini kita tuliskan saja 00 0001 002 dan 0003. Di
sini kita salin saja nomor ini nomor 01, nomor 02, dan nomor 09. Di sini tanggal pengadaan, kita klik saja ini, lalu kita klik hari ini, lalu jenis sumber. Di sini jenis sumber ini, buku ini diberikan atau dihadiahkan. Kita klik pemilihan saja. Di sini nama sumber, kita kosongkan saja. Di sini bentuk fisiknya kita pilih buku, kategorinya koleksi umum. Di sini akses dapat dipinjam, kita buat lokasi perpustakaan. Di sini kita buat perpustakaan pusat saja. Lokasi ruang yang baca umum, ketersediaan tersedia. Mata uang di sini kita klik rupiah saja. Di sini harga buku per eksemplar kita buat 35.000. per eksemplar. Nama panggilnya kita klik saja, nanti akan secara otomatis terisi. Kita klik lalu kita klik simpan. Sudah, kita klik cover. Di sini kita masukkan covernya buku tadi. Kita cari saja di Google, karena buku ini dijadikan buat contoh saja. Oke, lalu kita unggah. Nah, nanti akan seperti ini tampilan dari cover buku. Cukup sekian untuk entry katalog yang Mars. Baiklah, setelah kita membuat data katalog untuk buku yang bagian Mars, selanjutnya kita akan membuat entry katalog berbentuk RTA. Kita klik ini katalog, entry katalog RTA. Di sini untuk data bibliografisnya sedikit lebih spesifik dari yang sebelumnya. Di sini kita samakan saja dengan ini tadi. Judulnya kita masukkan. Di sini saya masukkan judul buku seperti ini. Contoh judul bukunya. Di sini judul bukunya menjadi penting. Di buku
tidak ada anak judul, kita langsung saja ke penanya jawabnya, yaitu Haida Musyafa. Di buku ini tidak terdapat tiga dari ini, yaitu hadis bentuk judul, judul asli, dan seragam. Kita lewatkan saja. Lalu di sini kita masukkan Haidar Musyafanya. Di sini tempat publikasinya yaitu di Semarang juga, sama seperti dengan judul buku yang tadi. Nama penerbitnya di sini juga diterbitkan Salmahat Publishing, klik saja. Tahun terbitnya di sini 2024. Jumlah halamannya angka Romawi terlebih dahulu. Kita klik koma, lalu kita klik bertulis 33 halaman hal, lalu kita titik, kita run ilustrasi. Di sini tidak ada ilustrasi. Dimensinya dimensi buku 14 20 cm. Di sini tidak ada juga jenis isi. Yang membedakan RDA dengan entry katalog biasanya tadi di sini. Di sini kita tuliskan teks. Jenis medianya kita pilih tanpa terang. Jenis wadahnya volume kita gunakan. Edisi atau cetakan kedua. Subjeknya di sini pria tangguh, pribadi tangguh. Nomor klasifikasinya di sini tidak ada nomornya, jadi kita klik saja 520. Kita klik saja ini, lalu kita masukkan ISBN-nya. Kita klik ini saja. Di sini kita pilih bahasanya Indonesia, bahasa buku itu Indonesia atau Inggris atau apa. Di sini kita pilih buku fiksi, bukan fiksi. Kelompok sasaran tidak diketahui atau bisa dipakai oleh secara umum. Di sini kita klik simpan. Kita klik tampilkan di objek, lalu kita klik simpan. Kita tunggu prosesnya. Kita tambahkan eksemplar. Kita tunggu. Nah, di sini yang saya buat 2 eksemplar saja. Empat 00. Sini kita tulis 004 005. Di sini tanggal pengadaan kita buat hari ini saja. Ini jenis sumber, pembelian, nama sumber kita kosongkan saja. Bentuk basicnya kita pilih buku, kategori, versi umum, akses, dapat. Kita klik ini saja, baca di tempat ini, koleksi umum. Ketersediaannya kita pilih tersedia saja, lalu harga eksemplarnya kita buat 35.000 saja.
kita klik ini nomor panggil, kita klik ini saja. Nah, kita klik ini lalu kita simpan. Kita tunggu prosesnya. Di sini kita buat cover. Kita cari covernya. Jadi Indonesia Buruh dan Banting. Di sini kita cari. Yang ini kita save. Kita save. Kita pergi ke sini. Ini lalu kita klik unggah. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jika ingin melihat katalog, data katalog tadi, kita klik ini lalu kita klik daftar katalog. Nah, di sini terdapat RDA dan HACR. Ketika ingin melihat opeknya, kita klik ini lalu kita klik opek. Ketika ingin melihat buku yang telah kita input tadi, tunggu prosesnya. Nah, di sini terdapat daftar buku yang telah saya masukkan tadi. Kita klik ini saja untuk mengeceknya. Nah, di sini terdapat beberapa poin-poin yang saya masukkan tadi. Nah, di sini tersedia. Kita lihat yang tadi, yang lainnya. Kita klik ini lagi. Itu saja video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja video dari saya. Mohon maaf